Dan sebelum disimak, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi. Ada lagi. Ada tahan Pak. Anggota Satuan Reserse Satres Narkoba Polres Lampung Tengah diserang massa saat menangkap 3 bandar narkoba di Buyut Ilir, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Pasca kejadian itu, saat ini polisi memburu para pelaku pengerusakan. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menduga, dalam aksi penyerangan itu, ada orang yang bertindak sebagai provokator. Pasca kejadian kondisinya kondusif, tapi saat ini kami masih mendalami siapa-siapa yang terlibat. Kami lakukan penyelidikan, karena dugaannya ada yang menjadi provokator, namun itu semua masih kami dalami, kata AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya dalam keterangannya. Sementara itu, Kepala Satres Narkoba Polres Lampung Tengah, AKP Dwi Atma Yofi menjelaskan, peristiwa bermula saat pihaknya menangkap 3 bandar narkoba. Ketiganya yakni HI 31 asal Kampung Buyut, serta 2 kurir RP 29 dan AR 34 asal Kampung Buyut Ilir. Meski mendapat perlawanan, ketiganya berhasil kami amankan dengan barang bukti 1,45 kg sabu. Peristiwa penyerangan itu dari arah Kampung Buyut, mereka menghalau laju kendaraan anggota dengan cara menumpuk batu dan balok kayu di jalanan, jelas AKP Dwi Atma Yofi. Massa lalu bertindak anarkis, dengan cara melempari batu ke petugas di lapangan. Selain itu, massa juga merusak 4 mobil petugas dengan menggunakan batu. Melihat itu, tim di lapangan langsung melapor ke Kapolres Lampung Tengah untuk membantu melerai massa. Tak lama setelah Kapolres datang, massa berhasil dikondusifkan, sementara 3 pelaku dibawa ke Mapolres Lampung Tengah. Untuk penggerebekan yang terjadi semalam, itu merupakan target utama daripada Polres Lampung Tengah. Jadi kami sudah memantau peredaran narkoba mulai dari hilir, hingga kami dapat membuka jaringan yang di hulu. Pada minggu lalu, kami setelah menangkap bandar yang melakukan peredaran narkoba melalui jalur Sumatera Utara. Dan pada malam tadi, kami menangkap jalur berbeda dan jaringan yang berbeda melalui jalur Pekanbaru. Dan ternyata setelah dilakukan penangkapan bahwa para tersangka, 3 orang kita amankan, 2 orang merupakan residivis yang telah menjalani hukuman dan vonis. Yang 1 tersangka atas nama HI, usia 31 tahun, suku Lampung, yang beralamat di TKP Kampung Buyut Ilir, merupakan residivis yang vonis pidana 5 tahun, terhitung mulai vonis tahun 2016 dan keluar pada tahun 2021 karena ada pengurangan remisi hingga tidak bulat 5 tahun. Dan yang 1 lagi tersangka dengan inisial AR yang usianya 34 tahun. AR ini bersama dengan RP yang usianya 29 tahun. 2 orang ini merupakan orang suruhan dari saudara HI untuk menjemput daripada barang bukti sabu seberat 1 kilo, 04 setengah gram. Artinya 1 kilo, 4 setengah gram. Itu di Pekanbaru. Jadi mereka sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Mereka melakukan transaksi dan menunggu barang. Hingga barang tiba, mereka langsung kembali ke Lampung Tengah. Dan kami sudah memantau dan sudah menyiapkan tim untuk melakukan penangkapan. Dan ternyata tersangka lolos. Waktu itu ada di posisi yang kami ketahui sempat bersinggungan dengan mobil petugas di gerbang tol Terusan Nyunai, Gunung Batin tepatnya, dilakukan pembuntutan. Dan ternyata tersangka melanjutkan ke kediaman saudara HI di Kampung Buyut Ilir. Dan tepatnya setelah maghrib dilakukan penggerebekan. Kurang dari 10 menit dari tibanya para tersangka di lokasi, maka tim sebanyak 6 mobil, 18 personil melakukan penggerebekan. Dan telah berhasil diamankan di kediaman saudara HI saat tim membawa tersangka, 3 orang tersangka tersebut beserta barang bukti yang diamankan. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kilo, 04 setengah gram, 0,45 gram, 4 setengah gram, dibawa ke mobil. Ternyata warga sejumlah kurang lebih 300 sudah menunggu di depan. Dan rupanya memang sudah dipersiapkan, sudah sering terjadi
penangkapan penggerebekan di Kampung Buyut selalu dilakukan perlawanan oleh warga. Kami sudah menjelaskan ini merupakan penangkapan tersangka narkoba, namun mereka tetap mencoba untuk polisi melepaskan. Dan AKP Yofi memimpin di sana tidak ingin berdiskusi, tidak memberikan ruang untuk bermusyawarah. Namun mereka tetap memaksa agar tersangka dilepaskan dan dilakukan musyawarah di kantor desa. Tetap kami memberikan perintah, ini bukan konflik perorangan, tapi ini tindak pidana narkoba. Ini merupakan target utama dan kami harus berkomitmen Polres Lampung Tengah untuk terus menangkap pelaku narkoba hingga ke aktor intelektual. Dan setelah dilakukannya diskusi, mereka tidak senang dengan hasil yang tetap tidak sesuai harapan. Mereka melakukan pelemparan batu, menyerang petugas dengan batu, mobil-mobil petugas sebanyak 4 mobil petugas rusak dan 1 mobil digulingin, ditebaliki oleh mereka. Kebetulan 1 mobil berada di posisi paling akhir dan masih belum sempat putar balik, sehingga tidak dapat diamankan oleh petugas. Mobil dirusak, 4 mobil kaca pecah dan bodi penyok-penyok, 1 mobil ditebaliki. Dan barang bukti berikut tersangka tetap dilakukan perimeter pengamanan ekstra oleh petugas. Dan saya bersama Kabak Ops beserta tim TK 308 melakukan penebalan, backup di lokasi. Dan juga kami berkoordinasi untuk pelapisan tambahan dari Kompi Brimob. Setelah kami sampai tiba di lokasi, kami berikan edukasi, kami berikan penjelasan. Dan banyak juga warga yang ikut menenangkan, membantu menenangkan. Akhirnya bersama-sama petugas membuka jalan lagi, pohon, batu, kayu, semua dipinggirkan. Ada orang-orang yang mulai memprovokasi, kita redam melalui tokoh-tokoh setempat. Dan akhirnya tersangka dan barang bukti dapat kita amankan di Mapolres Lampung Tengah.